Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي كما هي العادة في درسنا اللغة العربية في هذا اليوم. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات؟ أرجو أن تكونوا في صحة وعافية كل يوم، أمين أمين يا رب العالمين. وفي هذه المناسبة نحن سنبحث عن الظرف والضمير المتصل. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang zorof dan dhamir muttasil. Ya, zorof itu terbagi kepada dua. Yang pertama, zorof zaman atau yang menunjukkan tentang waktu, dan yang kedua zorof makan yang menunjukkan tentang tempat. Ya, jadi zorof itu adalah keterangan tempat dan waktu. Zorof adalah isim yang menunjukkan tentang keterangan waktu disebut zorof zaman, dan keterangan tempat disebut zorof makan. Ya, zorof yang berbentuk isim yang tidak memiliki al di awalnya akan menjadi mudhaf. Contoh misalnya amama di depan, waro'a di belakang, maka dia itu akan menjadi mudhaf dan isim setelahnya menjadi mudhaf ilaih. Ya, misalnya amamal baiti, al baiti itu menjadi mudhaf ilaih. Amamal fasli, al fasli menjadi mudhaf ilaih. Zorof disebut juga maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Nah, kaidahnya gimana? Zorof zaman terikat dengan waktu. Ya, karena dia menunjukkan waktu, maka dia harus terikat dengan waktu. Maka apabila di dalam kalimat terdapat fi'il atau kata kerja, maka fi'il tersebut menyesuaikan dengan zorof zaman yang ada. Ya, misalnya fi'ilnya menunjukkan fi'il madhi, sesuatu pekerjaan yang dilakukan di waktu yang sudah lalu. Misalnya, maka zorof zamannya juga menunjukkan sesuatu yang sudah lalu. Zorof makan tidak terikat dengan waktu. Adapun isim-isim yang termasuk zorof zaman antara lain ba'da, al-an, amsi, masaan, naharan, al-lailah, mundu, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh zorof zaman. Perhatikan ada yang diawali dengan al di depannya seperti al-an, ada juga al-barihah, al-yaum, ada juga yang tidak didahului oleh al, qabla, godan, sobahan, ba'da, dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang tidak didahului oleh al, maka dia menjadi mudhaf, kata setelahnya menjadi mudhaf ilaih. Adapun isim-isim yang termasuk zorof makan antara lain inda, amama, tahta, janiba, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ja'a Umaru min Makkata amsi. Umar telah tiba dari Mekah kemarin. Berarti kita perhatikan di situ ada fi'il madhi ja'a, telah tiba, telah datang. Nah, karena menunjukkan waktu yang lampau, maka kita gunakan zorofnya adalah zorof zaman yang menunjukkan waktu yang lampau, yaitu amsi, kemarin. Ya. Yang kedua, jalastu huna mundus sobahi. Saya sudah duduk di sini sejak tadi pagi. Nah, karena menggunakan fi'ilnya fi'il madhi, jalasa, saya telah duduk, jalastu, maka kita gunakan zorofnya zorof zaman.
ya, yang menunjukkan waktu yang sudah lewat. Ada mundu di sini, sejak, ya. Mundu, sejak. Berarti itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Contoh lain, al-mal'abu wara al-madrasati. Nah, ini kita lihat di sini ada zorof makan, wara'a di belakang. Al-mal'abu, lapangan itu atau tempat bermain itu terletak di wara'a, belakang, al-madrasati, sekolah. Ya, jadi kalau zorof makan yang menunjukkan tempat itu tidak berhubungan dengan fi'il, ya. Terus contoh selanjutnya, al-qittu tahtal kursi. Kucing itu ada di bawah kursi. Nah, di bawah itu termasuk zorof makan, ya. Kalau zorof makan itu tidak terikat dengan waktu. Oke, perhatikan. Nah, zorof zaman maupun zorof makan, apabila dia tidak ada alnya, maka dia akan menjadi mudhof, dan kalimat setelahnya menjadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu di kasroh huruf akhirnya, ya. Waro'al madrasati, nah ti ini ada kasrohnya. Tahtal kursiyi, kursiyi itu ada kasrohnya. Mundus sobahi, sobahi, he-nya itu di kasroh, dan seterusnya. Ya, selanjutnya kalian mengerjakan latihan 1 yang ada di modul. Uktub az-zorfal munasiba lil kalimat. Tulislah zorof yang sesuai dengan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, nama Hasan fi ghurfati Ahmad titik-titik. Yafhamu tilmidud darsa titik-titik qiraatihi jayyidan, dan seterusnya. Oke, silahkan dikerjakan. Semoga Allah mudahkan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua pada pertemuan kedua kali ini, yaitu tentang dhamir muttasil. Kalian juga mungkin pernah dengar, ya, dhamir muttasil dan sering membaca di paragraf-paragraf di buku bahasa Arab. Apa itu dhamir muttasil? Kita lihat dulu. Dhamir itu artinya kata ganti, ya, dhamir kata ganti. Muttasil artinya bersambung. Jadi pengertian dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata lain yang tidak bisa berdiri sendiri dia. Ya, jadi dia selalu bersambung dengan kata lain, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir muttasil bisa bersambung dengan fi'il, isim, dan huruf. Jadi dia bisa bersambung dengan semua kata yang ada di dalam bahasa Arab, apakah itu kata yang berbentuk fi'il, apakah itu isim, ataupun huruf. Oke, sekarang kita akan melihat pembagian-pembagian dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu ada 3 macam, ya. Yang pertama dinamakan al-mutakallim atau dhamir untuk orang yang berbicara. Yang kedua al-mukhatab, dhamir untuk orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga al-ghaib, dhamir untuk orang yang dibicarakan atau objek pembicaraan. Ya, jadi ada 3 macam dhamir muttasil. Nah, sekarang kita lihat apa saja kata-kata atau apa saja yang termasuk dalam dhamir muttasil mutakallim, dhamir muttasil mukhatab, dan dhamir muttasil ghaib. Oke. Yang termasuk dhamir muttasil mutakallim, orang yang berbicara. Itu contohnya ada 2 nih. Dhamir ana dan nahnu, ya. Biasanya kan orang yang berbicara atau orang pertama itu, orang yang berbicara itu ada ana, yaitu saya, dan nahnu, yaitu kita. Contoh, kita ambil kata kitab. Kitabu. Kalau artinya kitab saya, berarti kita masukkan dhamir muttasil ya di belakangnya. Jadi kitabi, kitabku, kitab saya. Kalau kitab kita atau kitab kami bahasa Arabnya nahnu, maka dhamir muttasilnya na di belakang, ya. Jadi kitabuna.
Nah, kalau untuk domir mutasil mukhatab, orang yang diajak bicara, ada dua contohnya nih. Ada anta dan anti. Anta artinya kamu laki-laki, anti artinya kamu perempuan. Selain anta dan anti juga ada lagi, misalnya contohnya antuma, kamu orang berdua. Antum, kamu semua laki-laki banyak, ya. Antunna, kamu semua perempuan banyak. Nah, itu contoh-contoh domir mukhatab ya. Contoh kita masukkan dalam kalimat. Kitabu, tetap dalam kata atau isim kitabu. Kalau kitab kamu laki-laki, kita tambahkan ka di belakangnya ya. Ini domir mutasilnya. Jadi kita buka. Kalau kitab kamu perempuan, kita tambahkan ki di belakangnya. Ini adalah domir mutasilnya, yaitu jadi kita buki. Oke, ini untuk yang domir mukhatab, orang yang diajak berbicara. Nah, kalau untuk domir mutasil ghaib, orang yang dibicarakan atau objek pembicaraan, di sini contohnya ada dua domir. Yang pertama huwa dan yang kedua hiya. Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan. Ada lagi domir lain. Contoh huma ya. Dia berdua laki-laki atau berdua perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Nah, itu contoh-contoh domir mutasil ghaib. Nah, sekarang kita masukkan dalam kalimat. Kalau kitabnya laki-laki, kita tambahkan domir hu di belakangnya ya. Kitabuhu. Kalau kitabnya perempuan, kita tambahkan domir ha di belakangnya. Kitabuha ya. Jadi kitabnya perempuan. Nah, inilah domir mutasil untuk huwa dan hiya, pakai hu dan ha. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Baiti qoribun minal madrasati. Oke, rumahku dekat dari sekolah. Mana domir mutasil yang ada di situ? Ya, oke. Di belakang tak ya. Ini adalah domir mutasil mutakalim, yaitu domir anak ya. Masih ingat yang tadi ya? Baiti, rumahku. Yang kedua, ismu madrasatina al-adhkar. Nama sekolah kita adalah Al-Azkar. Manakah domir mutasil yang ada di situ? Na, oke, betul. Na menunjukkan domir nahnu ya. Maryam taktubu darsaha fil fasl. Maryam menulis pelajarannya di kelas. Manakah domir mutasil yang ada di situ? Ha, oke, bagus. Ha, ini adalah domir mutasil yang artinya dia. Dia ini kembali ke siapa? Maryam, betul. Kenapa ha bukan hu? Ya karena Maryam adalah perempuan, maka domir mutasilnya adalah ha. Selanjutnya, innahum katsiruna minhum al-ulama. Mereka itu banyak. Di antara mereka adalah para ulama. Nah, di sini ada dua domir mutasil nih. Apa coba? Ya, betul, hum. Hum adalah domir mutasil. Ini termasuk domir mutasil yang ghaib ya. Tadi temannya adalah huwa dan hiya. Hum, innahum, sesungguhnya mereka laki-laki ya, hum. Dan yang kedua di sini yang di minhum, ini juga hum yang ada di sini adalah domir mutasil yang ghaib ya. Terus yang contoh terakhir, ighsili libasaki ya Khadijah. Cucilah pakaianmu wahai Khadijah. Manakah domir mutasil yang ada di sini? Ki. Oke, sahih, betul. Ki ini adalah domir mutasil anti ya, yang ada di domir mukhatab yang tadi sudah kita bahas. Kenapa ki bukan ka? Ki itu untuk menunjukkan perempuan. Mana perempuan? Khadijah. Di sini ada kata atau nama Khadijah. Oke, fahimtum? Selanjutnya kita perhatikan atau kita kerjakan latihan berikut ini. Ya, yang perlu kalian fahami ketika mengerjakan latihan domir mutasil ini, kalian harus tahu dulu dalam kalimat tersebut siapa yang memiliki domir mutasil.
Jadi nanti kalian harus menyesuaikan bentuk dhamir mutasil untuk pelakunya atau orang yang memiliki dhamir mutasil. Contoh, nomor 1, raja'al waladu ila baiti amsi. Siapakah di sini yang memiliki dhamir mutasil? Al waladu. Oke, sahih. Yang kedua, al muslimuna ikhwatun ba'du li ba'din yata'awanuna. Siapa di sini yang memiliki dhamir mutasil? Al muslimun. Oke, sahih. Ihtarim asatidha ya Fadil wa Umar. Siapa yang memiliki dhamir mutasil? Fadil dan Umar. Oke, sahih. Yang keempat, la tadkhulu buyuta qabla salami ya tullab. Siapakah yang memiliki dhamir mutasil? Tullab. Oke, sahih. Dan yang terakhir, aktubu risalati alal maktabi. Aktubu risalati alal maktabi. Siapa yang memiliki dhamir mutasil? Ayo, siapa? Oke, betul, ana ya, yang ada dalam fi'il mudhari aktubu. Ana yang memiliki dhamir mutasil yang untuk nomor 5. Jadi kalian harus menyesuaikan ya, dhamir mutasilnya bentuknya seperti apa untuk pelaku-pelakunya yang tadi sudah Miss Lili sebutkan di sini. Oke, paham tuh? Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas 2 materi di pertemuan kedua ini. Yang pertama materi tentang dzaraf makan dan dzaraf zaman, dan yang kedua adalah dhamir mutasil. Arju an takunu fahimina bihadzal dars. Miss Lili berharap kalian semua bisa paham dengan pelajaran kali ini, dan Allah mudahkan segala sesuatunya, persiapan kalian menuju USP. Mudah-mudahan semuanya berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Hayya nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.